wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga semuanya dalam keadaan bahagia dan tidak kurang suatu apapun. Sehat semuanya ya anak ya. Sehat Pak. Sehat Bapak. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ini yang saya nggak kelihatan kok. Aris ada Aris ya. Aris masuk hari ini. Tidur Pak. Oke. Endapit ada ya Endapit ya. Oke, ya, oke, baik. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nanti doa pimpin. Semoga hari ini kita diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam memahami materi. Begitu ya? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, teman-teman. Minggu yang kemarin, minggu lalu, kita sudah mempelajari materi tentang bagian-bagian dari kamera DSLR. Ya. Jadi di bagian depan itu ada 6 item, kemudian di bagian belakang kamera DSLR itu ada 15 item. Di antaranya ada yang namanya tombol rona, ada pengaturan ISO, ada fokus, ada menu, ada tombol flash, dan sebagainya. Kemudian minggu yang lalu juga kita sudah mempelajari fungsi dari setiap bagian yang ada. Oleh karena itu, hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu yang kemarin tentang bagian-bagian kamera. Kita lanjut, materi hari ini adalah tentang sudut pengambilan gambar, atau kalau dalam bahasa Inggris namanya kamera angle. Jadi apa itu sudut pengambilan gambar? Saya share screen dulu ya. Sudah bisa dilihat tampilannya, anak-anak? Belum Bapak. Oke. Sip. Ya. Ya, jadi materi kita hari ini adalah tentang materi sudut pengambilan gambar. Ya. Lalu apa sih sudut pengambilan gambar itu? Sudut pengambilan gambar atau angle kamera adalah sebuah teknik atau penempatan kamera ya, dalam posisi tertentu untuk mendapatkan pesan dan momen yang ingin disampaikan dalam bentuk gambar. Sehingga penempatan kamera, entah itu di atas atau di bawah atau di samping pada sebuah objek yang mau diambil, nah itu namanya disebut dengan istilah sudut pengambilan gambar atau disebut dengan angle kamera. Kemudian untuk sebelum kita masuk lebih jauh, nah ini Bapak punya sebuah tayangan video yang semoga ini bisa memotivasi kalian dalam mempelajari fotografi. Ya, maaf, kita sebelum masuk ke video, nah ini Bapak ada contoh hasil foto, yaitu foto makanan yang sedang viral. Ini kebetulan di Kota Malang, itu namanya ada mie bakar Malang. Jadi seperti ini tampilan dari mie bakar Malang. Kalian bisa lihat dari pengambilan gambar atau angle-nya itu tampak mie bakar ini tampak menarik begitu ya.
Ya Pak, Jadi, lapar Pak. ya betul katanya Fatimah. Sehingga kita begitu melihat ini kita langsung lapar, langsung haus. Nah, sehingga bagaimana cara angle yang dipakai untuk mendapatkan gambar seperti ini dan teknik apa yang dipergunakan, nah itu nanti akan kita pelajari hari ini. Ya, ini Bapak juga punya angle pengambilan gambar dari minuman segar. Ya. Jadi nanti kalau kita bisa melihat ini, kemudian kita tayangkan di akun media sosial kita, siapa tahu nanti Ibu Anda bikin atau Anda bikin itu bisa menjadi sebuah produk yang menambah pendapatan secara ekonomi. Siapa tahu kan kita sekarang kan zamannya seperti itu. Jadi kita punya produk, kita foto saja, kemudian kita share entah di TikTok, Facebook dan sebagainya. Maka itu bisa dilihat oleh khalayak ramai, kemudian orang-orang bisa pesan ke kita lewat GoFood dan sebagainya. Ya. Jadi harapannya untuk pembelajaran hari ini itu adalah satu, kalian bisa memahami apa itu sudut pengambilan gambar atau angle kamera. Yang kedua, tujuannya adalah Anda mampu mengidentifikasi jenis-jenis dari teknik pengambilan gambar dan komposisi serta pencahayaan. Karena pada dasarnya sebuah gambar yang baik itu dihasilkan melalui angle dan komposisi serta pencahayaan yang sempurna, sehingga menghasilkan gambar yang menarik begitu. Nah, contoh seperti yang ada di makanan ini, ada minuman ini. Nah, ini contohnya. Jadi foto-foto ini memperhatikan tentang teknik pengambilan gambar, komposisi dan pencahayaan. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke awal materi. Nah, sebelum kami detail jelaskan, ini ada Bapak punya tayangan video ya tentang bagaimana menfotokan, mendokumentasikan sebuah foto minuman sehingga itu nanti kemudian tampak menarik begitu ya, sehingga layak untuk ditayangkan atau layak untuk diupload di media sosial sehingga mampu menumbuhkan minat orang-orang untuk beli begitu ya. Bapak tayangkan videonya ya. Bisa dilihat videonya ya, anak-anak ya. Belum, Bapak. Belum. Oh maaf, saya stop share dulu ya. Maaf, saya lupa. Sudah tampil? Sudah bisa dilihat? Sudah, Bapak. Oke. Ya. Kita tayangkan di simak baik-baik ya anak ya. Ini video tentang teknik atau jenis-jenis sudut pengambilan gambar. Sehingga siapa tahu kemudian Anda bisa mencontoh seperti ini dan kalian bisa menghasilkan sebuah produk kemudian bisa dijual di pasaran. Gitu ya. Disimak baik-baik. Fokusnya cuma ke bagian si objeknya ini. Gimana Pak menurut kamu Pak? Mantap Pak. So ini udah siap keken nih, gue kayak sniper lagi nunggu mangsa. Jadi intinya adalah S itu yang paling terakhir. Kalau kalian framingnya udah asik, kalian ngerasa oh ini this is the composition yang kalian mau, ya kan? Kalian taruh S-nya baru terakhir. Jadi kalian ada teman kalian atau adik kalian. Dan saran gue mendingan sedikit under exposure daripada over. Karena kalau over detailnya nggak dapet, jadi di post pro atau Lightroom nanti lebih sulit untuk kalian edit. Jadi mendingan kalian under dikit, which kalian kurangin sedikit exposure-nya, bisa kalian setting.
terus kalian lock sambil kurangin dikit, baru deh. Yuk, yuk, boleh mas. Sambil dong juga bisa kalian foto buat kayak konten-konten Instagram. Oke, ini teman kedua. Jadi di sini gua ada matcha. Karena ini matcha, jadi kita nge-capture crop-nya yang lebih ke Jepang-Jepang. Jadi di sini kayak kita udah ada bubuk matcha, terus kayak ada apa sih? Oke, kita dulu. Oke, dari video tadi kalian sudah punya gambaran ya, bahwa ternyata memfoto sebuah produk, entah itu makanan atau minuman, itu tidak harus pakai kamera ternyata. Jadi bisa juga menggunakan handphone yang kalian miliki. Ya, jadi sekarang sudah nggak perlu lagi beli kamera mahal, cukup kalian punya HP, kemudian memfoto sebuah produk yang kalian punyai, ya. Kemudian tinggal diupload saja, ya. Maka itu bisa menambah income, gitu ya. Tadi bisa disimak dengan jelas ya videonya ya anak-anak ya. Bisa Pak. Ya, baik. Bisa, Oke. Pak. Sekarang kita lanjut ke materi tentang sudut kamera, ya pengertiannya, kemudian komposisi dan pencahayaan. Ini bisa dilihat ya tampilannya ya. Bisa Pak. Video Pak, bukan? Bukan, ini slide saja, bukan video. Bisa Pak. Oke. Maaf. Nah, ini adalah kembali lagi ya. Ini adalah sudut pengambilan gambar atau kamera angle. Nah, jadi di kamera angle itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada angle bird eye. Bird eye itu memposisikan kamera itu berada di atas objek, ya, ada di atas objek seperti ini. Ini terus pakai gimana caranya Pak? Ya bisa pakai tangga dan sebagainya juga. Bird eye. Kemudian yang kedua adalah high angle. Ya. High angle ini dipakai untuk mendokumentasikan sebuah gambar dalam kecepatan tertentu. Jadi gambar bergerak, misalkan seperti mobil, kendaraan, orang berjalan dan sebagainya. Maka teknik yang dipakai angle-nya adalah high angle. Seperti ini contohnya. Kemudian yang ketiga ada normal angle. Normal angle ini tampilan kalau di HP itu bisa pakai portrait atau pakai landscape. Tampilan datar yang tingginya sesuai dengan objek. Jadi tidak di atas, tidak di bawah objek, tapi setara dengan objek sejajar. Kemudian yang keempat adalah low angle. Low angle ini dipakai untuk memberikan kesan tinggi begitu ya. Jadi penempatan kameranya ada di bagian bawah dari objek yang akan difoto. Ini kebetulan contohnya adalah menara Eiffel. Kemudian yang kelima ada frog eye. Frog eye ini menempatkan kamera pada posisi di bawah, jadi sejajar dengan tanah begitu ya. Ini teknik frog eye namanya. Kemudian untuk menghasilkan sebuah foto yang baik, yang bagus, kita juga memerlukan selain sudut pengambilan gambar, kita juga memerlukan komposisi dan pencahayaan. Ya. Ada beberapa jenis komposisi dan pencahayaan. Maaf, kita flashback sedikit tentang jenis-jenis angle kamera. Ini ada wide shot, ada medium shot, ada close up. Untuk wide shot biasanya dipakai untuk
memfoto sebuah panorama, kemudian untuk medium shot dipakai untuk memfoto hewan atau manusia, kemudian close up ini dipakai untuk memfoto sebuah makanan atau produk karena bisa menampakkan detail dari produk tersebut. Kemudian di dalam komposisi itu ada yang namanya elemen-elemen visual. Yang pertama ada unsur garis, lalu ada unsur tekstur seperti ini, lalu yang ketiga ada unsur warna. Jadi yang keempat ada unsur bentuk, yang kelima ada unsur ruang. Lalu dalam komposisi itu ada namanya komposisi sepertiga bidang. Jadi menempatkan bidang sesuai dengan ukuran kamera. Lalu ada komposisi arah gerak pandang, jadi pengambilan foto yang lurus di depan mata begitu ya. Kemudian ada komposisi center of interest, lalu ada komposisi diagonal. Di dalam materi lighting juga ada yang namanya temperatur warna, yaitu ada tungsten, ada fluorescent, ada daylight, dan sebagainya. Ya, untuk tungsten itu menghasilkan warna yang cenderung kuning, fluorescent menghasilkan warna cenderung hijau, untuk daylight cenderung menghasilkan warna biru. Kemudian untuk aspek-aspek memperhitungkan warna itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor hue. Ya, faktor hue adalah predominasi dari sensasionalisasi warna antara warna merah, kuning, dan biru, atau warna yang normal yang diharapkan atau netral atau akromatik. Kemudian yang kedua ada saturation. Jadi seperti ini pengertian saturation. Ini di HP ada ini. Ya, adalah kestabilan warna dari nilai pudar sehingga menjadi warna murni atau tepat dan tidak pudar. Berikutnya yang ketiga ada brightness. Brightness adalah bentuk secara luas dari kuantitas cahaya yang diterima oleh subjek. Jadi itu tadi materi yang tentang sudut pengambilan gambar dengan memperhatikan komposisi dan pencahayaan yang Bapak sampaikan. Kemudian berikutnya kalian akan atau membuat kelompok, gitu ya, membuat kelompok secara heterogen laki-laki dan perempuan berisikan 5-6 orang. Biar enggak rebutan, Bapak urutkan saja berdasarkan nomor absen, ya. Absen 1 sampai 5 itu nanti kelompok A, absen 6 sampai 10 adalah kelompok B, absen 11 sampai 15 adalah kelompok C dan seterusnya. Ya. Kemudian apa yang perlu didiskusikan? Apa yang perlu didiskusikan? Yang pertama, diskusikan tentang bagaimana langkah-langkah membuat foto makanan atau minuman dengan angle kamera dan komposisi serta pencahayaan yang baik. Jadi langkahnya bagaimana? Bagaimana cara mengambil fotonya, komposisinya pakai apa, kemudian komposisi cahayanya pakai seperti apa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian diskusikan pula dan tuliskan langkah-langkah pengambilan gambar wide shot untuk sebuah foto panorama. Jadi ada 2 resume, 2 tugas yang perlu Anda kerjakan secara berkelompok. 1, mendiskusikan langkah-langkah membuat foto makanan dan minuman dengan angle dan komposisi warna. Yang kedua adalah membuat langkah-langkah pengambilan gambar wide shot untuk foto panorama. Jadi 2 itu dituliskan langkah-langkahnya saja, ya, tidak perlu difotokan karena fotonya akan kita praktekkan minggu depan. Silakan dibuat kelompok anak-anak ya. Berdasarkan nomor absen sudah Bapak bagi tadi. Baik, Bapak. Oke, sekarang sudah waktunya Anda untuk mempresentasikan hasil diskusi Anda di depan kelas. Kita mulai, sebelum Bapak mulai, ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, pastikan semua anggota kelompok ikut membaca hasil resume. Ya, jadi jangan ada yang diam saja, yang aktif 1, yang 3 diam, jangan. Semuanya harus ikut bicara, ikut ngomong. Yang kedua, ada penilaian sikap. Jadi pastikan Anda maju ke depan dalam kondisi sikap yang baik, dalam kondisi rapi. Jangan ada yang
bersikap asal-asalan. Yang ketiga akan Bapak beri reward. Nah, nanti Bapak punya permen itu yang bagi kelompok yang mau maju duluan. Ya, Kiki. Oke. Kiki. Ada yang mau maju duluan? Kelompok A mungkin mau maju? Atau kelompok C? Pak, belum paham, Pak. Belum. Saya belum, Pak. Boleh bertanya, Bapak? Ya, Belum paham, Pak. ya sebentar. Ini masih belum selesai ini. Nah, nanti sesi pertanyaan akan Bapak buka ya. Nah, bentar. Ya. Oke, setelah kalian maju dan menampilkan hasil presentasi ya kelompok, kemudian ini dari hasil diskusi kelompok yang sudah maju dan memprestasikan, barangkali ada di antara kalian yang masih belum paham tentang langkah-langkah atau materi tentang langkah-langkah pengambilan gambar, komposisi dan pencahayaan. Ya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, silakan tanya ke Bapak, nanti biar Bapak bantu menjawab. Silakan. Ya, Bapak. Ya, Pak Emi, silakan. Ada yang bertanya kan? Ya, terima kasih, Bapak. Ya, Tadi Bapak ada menampilkan macam-macam makanan dan minuman. iya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, Ya. kira-kira teknik apa yang dipakai untuk mengambil gambar yang ideal untuk produk makanan dan minuman ini, Pak? Oh, ya. Terima kasih Pak Emi, pertanyaannya bagus sekali. Iya, Jadi Pak. begini, untuk pengambilan gambar makanan dan minuman itu kita pakai umumnya biasanya pakai teknik close up. Apa sih tujuannya? Agar detail setiap bagian dari makanan dan minuman itu tampak jelas. Ini umumnya begitu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita pakai teknik yang lain. Tapi seperti biasanya orang-orang atau fotografer profesional pakai teknik close up. Iya. Itu ya Pak ini ya. Terima kasih Pak. pertanyaan Pak ini. Ya. Iya, Bapak. Ada lagi? Pertanyaan kedua, silakan. Ada yang mau tanya mungkin? Nanya, Pak. Ya, buat tema silakan. Itu ada foto minumannya tinggi kok dibilang low angle, Pak. Ada yang menara Eiffel juga bangunannya tinggi kok dibilang low angle, Pak. Iya. Jadi ini low angle itu menempatkan kamera berada di posisi bawah dari objek yang ingin difoto dengan tujuan untuk mendapatkan kesan objeknya tampak lebih tinggi begitu. Sebenarnya tidak harus pada gedung atau bangunan tinggi, apapun itu asal kita ngambilnya dari sisi bagian bawah objek, maka akan terlihat hasilnya objek akan jauh lebih tinggi kalau kita pakai teknik low angle. Begitu ya, Bu Fatimah ya? Enggak, karena tinggi itu bukan height ya, Pak. Oh enggak, tinggi itu didapatnya dari kameranya, artinya dari teknik pengambilan kameranya. Kalau yang tinggi tadi pakai bird eye, jadi kamera ditempatkan dalam posisi di atas objek, itu namanya bird eye, bukan low, lainnya. Kalau low, kamera berada di posisi bawah dari objek. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Ya, saya bertanya nih Pak. Oh ya, Pak Doli, semoga Pak. Ya ini saya ini kan nggak pernah pakai kamera, apa namanya kamera Pak. Yang tahunya saya kan HP. Nah, pertanyaan saya itu, apakah hasilnya atau gambar hasil daripada jepretan saya dengan menggunakan dengan sudut pandang tertentu dengan menggunakan kamera HP dan kamera itu apa sama Pak hasilnya? Iya. Biasanya ini ya kita kembali lagi ke masalah ini ya. Untuk pengambilan gambar yang bersifat close up itu biasanya tidak ada masalah menggunakan HP karena titik fokus dari lensa HP juga kalau dekat kan masih bisa terjangkau. Beda kalau jauh. Karena kalau jauh titik fokus lensa dari kamera HP pasti kalah dengan kamera digital atau kamera DSLR. Ya. Sehingga untuk makanan dan minuman itu pakai teknik close up bisa menggunakan HP. Asal objeknya dekat itu pakai HP bisa. Karena
Tambah lagi titik fokus dari lensa HP kan nggak bisa jauh gitu. Ya, tapi nanti hasilnya pasti beda. Artinya bedanya begini, kalau dipakai untuk memfoto jarak jauh, misalkan wide shot pakai panorama dan sebagainya, ya pasti akan lebih bagus yang kamera digital daripada yang HP. Karena apa? Karena titik fokusnya jauh lebih luas yang kamera digital daripada yang HP. Tapi untuk memfoto dari close up, dari teknik close up yang dekat itu saya yakin sama hasilnya sama. Gitu. Itu Pak, ada yang bisa dijelaskan? Ya, Oke, terima kasih Pak. Nah, dengan begitu saya bisa pakai HP, Pak, bisa percaya diri, Pak. Alhamdulillah, baik, betul. Saya juga Harus mau pakai HP bertanya aja. nih Pak. Oh iya, silakan, Fitri, silakan Fitri. Ini Pak, tadi kan ada pengambilan foto makanan dan minuman. Ya. Nah, kenapa kalau mengambil foto itu dilakukan siang hari? Supaya apa itu Pak? Ya, begini ya. Untuk menghasilkan sebuah foto yang baik begitu, yang jelas dan menarik itu harus memperhatikan komposisi dan pencahayaan. Nah, ini kunci utamanya kenapa kok siang? Karena faktor cahaya. Ya, jadi kalau siang kan asal siang jangan mendung loh ya. Kalau siang mendung ya percuma. Kalau siang berarti cahaya yang masuk ke kamera itu jauh lebih banyak yang menyindir objek sehingga objek akan tampak lebih jelas. Kemudian apakah bisa dilakukan di malam hari? Bisa, tidak ada masalah. Asal pencahayaan pada objek pada malam hari itu maksimal, begitu. Sehingga objek akan tampak lebih cerah, gitu. Sehingga detail-detailnya lebih kelihatan. Begitu, Pak Tino? Oh iya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Anak-anak, terima kasih sudah melakukan presentasi. Jadi intisari dari pelajaran hari ini adalah untuk menghasilkan sebuah foto yang baik itu kita memerlukan angle, ya, angle tertentu, kemudian juga memperhatikan aspek dari komposisi dan pencahayaan. Tanpa komposisi dan pencahayaan, hanya angle saja, saya yakin kita tidak akan bisa menghasilkan sebuah foto yang bagus. Ya, itu intisari dari kegiatan kita hari ini. Kemudian tadi Bapak sudah nilai semua laporan atau resume dari hasil kerja kelompok kalian. Dan saya harap kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini dan saya harap juga kalian mendapatkan pengetahuan baru. Nah, tadi Pak Patrin bilang kalau tentu saya pakai HP aja Pak daripada pakai kamera. Toh pakai HP bisa lah. Ini sebuah pengetahuan baru ini. Jadi untuk memfoto nggak perlu pakai kamera, cukup sudah pakai HP. Nah, kemudian anak-anak, teman-teman minggu depan itu kita akan mulai mencoba menerapkan kelima teknik pengambilan gambar dengan memperhatikan komposisi dan pencahayaan untuk kita terapkan, kita praktekkan. Ya. Jadi kelompoknya tetap jangan berubah. Minggu depan kita langsung praktek. Kalau hari ini kan kalian hanya menuliskan langkah-langkahnya saja. Minggu depan kita akan coba praktek menggunakan kamera dan HP. Itu ya Nana ya. Ini sudah waktunya sudah hampir habis, ganti dengan materi berikutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum kita Pak, tugasnya minggu depan dikumpul itu Pak. tugasnya minggu depan aja. Ya, dikumpulkan minggu depan aja. Itu resumenya. Ya. Baik, kita tutup dengan doa dulu. Semoga apa yang kita lalui hari ini mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Kita ketemu lagi minggu depan. Pastikan semuanya masuk dan semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.